Pembukaan kita buka doaku nomor 17. Hakim. Bersihkanlah aku demi belas kasihan-Mu. Kasihanilah, hapuskanlah dosaku, Yesus harapanku. Puji-puja sepanjang masa, luhurkanlah namanya. Hamba-Mu percaya kasih sayang-Mu, tenangkanlah hamba. Engkaulah jadi perisaiku dalam suka duka. Kasihanilah, bersihkanlah aku demi belas kasihan-Mu. Kasihanilah, hapuskanlah dosaku, Yesus harapanku. Puji-puja sepanjang masa, luhurkanlah namanya. Luputkan hamba menghibur Kamu, bimbing hamba selalu sepanjang jalan penuliku. Engkau bersamaku. Kasihanilah, kasihkanlah aku demi belas kasihan-Mu. Kasihanilah, hapuskanlah dosaku, Yesus harapanku. Puji-puja sepanjang masa, luhurkanlah namanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Seperti yang dituliskan di depan pintu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ada wajah baru. Saya kurang lebih mungkin ada bulan ini tidak memberikan bimbingan dan penyuluhan karena tadi saya sampaikan bahwa saya ke beberapa tempat. Perjalanan itu membawa saya berefleksi bahwa kehidupan kita di muka bumi ini sifatnya hanya mengikuti kehendak Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir di sini, dengan segala persoalan bukanlah sesuatu jawaban penyesalan yang dicari, tetapi berefleksi. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu melaksanakan retret agung 40 hari 40 malam, kita beretret di sini tujuannya adalah
memahami bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang mungkin kita tidak sadari mungkin membawa kita kepada kehendak Allah mungkin. Karena banyak di antara kita, tadi saya tanya data terakhir 105 orang, ya yang datang paling ya 30% ya. 70%-nya kemana dengan segala aktivitas, segala hal-hal. Karena kita tidak mengindahkan suara Tuhan. Sehingga terkadang hal-hal semacam ini menjadi sesuatu yang, kalau kita dekat dengan Tuhan pun belum tentu masalah kita selesai. Justru dengan kita dekat dengan Tuhan, masalah kita itu bukan diselesaikan. Masalah kita justru dipecahkan supaya kita tahu bahwa kehendak Allah itu hadir dalam segala kesulitan kita. Dalam segala kesulitan kita itu mungkin sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi. Siapa sih yang berencana untuk tinggal dan masuk di tempat ini? Tidak ada. Semua dari kita berpikir yang baik, positif. Tetapi dalam kehidupan kita tuh ada ya sesuatu yang mesti kita tes dalam diri kita. Nah, seperti moto kita itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengapa kita harus mencari kebenaran ini di tempat ini kalau di luar di sana banyak kebenaran? Tapi itu adalah keunikan bagaimana Tuhan ya menampi kita, memilah dan memilih kita. Banyak yang diundang, sedikit yang datang. Banyak yang diberitahu, sedikit yang mau muncul, kan begitu. 105 orang bukanlah hal yang kecil ya. Kalau di kampung itu sudah bisa jadi stasi. Kalau di Uskupan Agung Pontianak itu kalau udah 500 umat itu bisa jadi stasi atau 4 lingkungan. Dan hari-hari ini kita disibukkan dengan berbagai macam pemberitaan yang membuat kita mungkin berefleksi. Betulkah suara Tuhan itu kita cari dalam kesulitan? Mendirikan rumah ibadah atau gereja itu sangatlah sulit. Dari kalangan level terendah, pemimpin paling rendah saja sudah dihambat, bagaimana nanti sudah yang level tinggi. Tetapi justru dengan semakin dipersulit, kehendak Tuhan itu terjadi. Saya ingat paroki MRPD atau Gereja Maria Ratu Pencinta Damai MRPD Pancasila dan paroki Keluarga Kudus itu gerejanya itu izinnya adalah gedung serbaguna. Setelah ada pimpinan kita 42 tahun, kita menunggu pimpinan yang beriman kepada Kristus, akhirnya baru itu dijadikan gereja. Jadi sebelumnya itu hanya tempat gedung serbaguna atau aula saja. Sama yang seperti ditolak di Bandung itu kan memang sulit dapat izin rumah ibadat. Saya kurang tahu mengapa. Kami saja di Kementerian Agama itu geleng-geleng. Geleng-geleng. Ya. Semakin orang beriman tuh berkepercayaan seharusnya semakin memiliki cinta kasih. Bukan semakin fanatik atau bersifat najisme. Tapi mungkin ajaran-ajaran agama itu kan ingin menekankan suatu tindakan kasih, tetapi tindakan kasih itu bisa membuat orang juga menjadi masalah. Ya. Bahasa ndak apa-apa, bahasa ndak perlu, ndak penting, itu repot. Dan saya ada dengar analisa seorang YouTuber, dia katakan mungkin kitanya yang terlalu pewartaannya terlalu menonjolkan bahwa banyak dari iman lain itu pindah ke iman Kristen. Itu kesimpulan orang lah ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini juga kita berdoa bersama untuk intensi doa kita, yaitu ibunda dari Bapak Octavianus Petrus S, yaitu Teresia Naomi atau Pang Kui Chin, yang meninggal tanggal 15 Juli 2025 lalu pada usia 72 tahun. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya karena kerahiman belas kasih Allah dan diterima dalam kerajaannya. Begitu juga untuk ibunda dari saudara Pendi,
Lai Li Ngo yang meninggal tanggal 17 Juli 2025 pada usia 78 tahun. Dan untuk seluruh jemaat Gereja Oikumene, orang tua, istri, anak yang ada di rumah, mohon kesehatan, pekerjaan, dan damai sejahtera. Dan juga tidak lupa untuk orang tua, saudara-saudari, kerabat, orang-orang yang kenal dan kasih yang sudah meninggal, semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima dalam kerajaan Allah karena belas kasih dan kerahiman Allah. Dan hari ini juga kita merayakan pesta wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Santa Perawan Maria. Jadi pesta wajib ini, kalau kita orang Katolik misa di paroki MRPD Pancasila itu ada jelas di langit-langitnya itu Santa Ana dan Santo Yoakim sebagai orang tua yang dipilih Allah untuk melahirkan dan membesarkan Bunda Maria yang merupakan Bunda Allah atau tabut perjanjian, tabernakel, yang akan menjadi alat yang maha kudus bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasih darah, kita buka doaku nomor 35. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Tuhan kasihanilah, Tuhan, Tuhan, Tuhan kasihanilah. Ya Kristus, Putra Bapa, kasihani kami. Imam Agung antara, kasihani kami. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Tuhan kasihanilah, Tuhan, Tuhan, Tuhan kasihanilah. Ya Kristus, Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung Marahim, kasihani kami. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah,
kasihanilah. Ya Tuhan, kasihanilah. Tuhan, 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 kasihanilah. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau. Memuliakan Dikau, pencipta langit dan bumi. Tuhan, Raja surgawi. Tuhan, Raja surgawi. Tuhan, Putera Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus, penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat, syukur, puji selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau memilih Santo Yoakim dan Santa Ana sebagai ibu dan ayah yang melahirkan Bunda Maria, Bunda Allah yang melahirkan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Engkau memilih kami menjadi putra-putramu agar kami dapat mewartakan kasih Kristus kepada sesama. Berkatilah kami agar kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang benar-benar setia kepada firman dan sabdamu, serta mewartakan melaksanakannya demi kemuliaan nama-Mu. Semua doa yang kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin.